Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channel Yatu Sama Official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian saat? Alhamdulillahirobbilalamin semua ras. Masalah kasam doakan yang lagi sakit Allah saatkan. Teman kami yang berjuang dari majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kami yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Hari ini Kak Yatisam akan update tentang pemulangan Martini ya. Martini ini penuh drama lagi ya. Kak Yatisam gara-gara di konten ini jadi yang diurus Kak Yatisam itu semuanya penuh drama ya kan. Nurjana tiba-tibanya di open lagi donasinya karena memang begitu ya keadaan yang harus dipulangkan. Begitupun dengan Martini sekarang drama lagi cuy. Dan Kaisam juga dibuka lagi open donasi untuk Martini ya karena Kaisam sudah mendapatkan informasi valid bahwa Martini pulang dengan tiket pesawat dari imigrasi. Hanya saja kalian harus tahu pendampingannya itu dari kita cuy. Jadi otomatis kita harus mensponsori 2 orang yang mendampingi Martini kalau misalkan mau cepat dipulangkan. Oke. Kalian tahu kan mengikuti kasusnya Martini ya cuy ya. Dimana Martini ini surrender atas proses overstay-nya karena tidak bisa berjalan. Otomatis yang tadinya menggunakan pesawat stretcher ya senilai berapa? 6 kursi pesawat ya pada waktu itu menargetkan Martini pemulangannya itu di angka 25.000 Hong Kong dolar atau sekitar 50 juta. Nah sekarang uang yang sudah terkumpul di Martini itu bisa untuk membeli 1 tiket pesawat untuk yang mendampinginya. Nah masih dibutuhkan dana untuk pemulangan di tanggal 20 atau sampai 25 cuy. Ini imigrasi sudah memberitahu tanggalnya. Maaf ya cuy ya, sebelumnya kalau misalkan Martini ini benar-benar menjadi ujian kita. Kita memulangkan Martini, kita membeli kisah Martini begitu mahal supaya kita belajar. Jangan jadi anak overstay. Dan Kak Yatisam pun tidak akan menolong anak overstay seperti kasusnya Martini lagi. Martini Kak Yatisam tolong hanya untuk diambil ceritanya supaya Kak Yatisam bisa menceritakan kepada kalian. Supaya kalian tahu dan ingat kasus Martini ini menjadi cambuk supaya kalian jangan melanggar visa kalian di Hong Kong. Keputusannya hari ini Kak Yatisam sudah rapat dengan KJRI dan imigrasi bahwa cara salah satu supaya Martini ini segera pulang adalah menyiapkan 2 orang untuk bisa mengangkat Martini ke dalam pesawat dan 2 orang ini tidak tercover oleh imigrasi juga. Otomatis kita harus membeli tiket 2 pesawat untuk bolak-balik. Karena apa? Karena pastinya teman kita harus kita pulangkan lagi ke Hong Kong. Karena apa? Karena dia dalam proses kerja dengan majikan. Oke, jadi KJRI mental cuy untuk memulangkan Martini dengan biaya yang paling murah. Dikarenakan apa? Kan awalnya begini cuy, Martini ini surrender dengan mengatakan kepada imigrasi bahwa dia tidak memiliki uang sama sekali dan mohon dipulangkan. Udah ada jempol Martini, set, makan. Padahal di belakang Kaisam sudah ngasih tahu ke JRI kalau ada apa-apa nggak apa-apa bu, teman-temannya siap untuk membantu ya kan. Nah akhirnya si KJRI ini supaya tidak membebankan teman-teman Martini, akhirnya dia berusaha untuk mengajukan tiket pesawat dari imigrasi dan imigrasi ini menge-approve dengan catatan Martini harus bisa duduk karena imigrasi hanya memberikan 1 tiket pesawat, Martini harus duduk cuy. Jadi tidak berbareng ya. Kalau berbareng ini kan menghabiskan uang sampai puluhan juta cuy. Nah akhirnya imigrasi mengatakan kepada dokter rumah sakitnya Martini untuk bisa di terapi ini Martini ya kan. Karena terapi setiap hari ya, karena saya mengecek ya kondisinya Martini kan dalam pengecekan kayak di sama ya. Jadi setiap pagi itu Martini harus duduk sampai sore hari. Dia harus belajar duduk itu berjam-jam di kursi cuy. Dan alhamdulillah sekarang itu sudah membaik dan imigrasi sudah memantau bahwa Martini ini sudah bisa dipulangkan. Hanya saja problemnya ini adalah pendampingan dia saat di pesawat. Imigrasi meminta 2 orang atau 3 orang cuy untuk membantu Martini. Dan rumah sakit pun itu meminta pendampingan 2 atau 3 orang. Rumah sakit sudah nih ngomong sama kita, udah yang dampingin teman-temannya Martini aja dong. Ya kan, bisa nggak? Cuma kita follow up lagi ke KJRI, nanti dulu kita tunggu keputusan imigrasi katanya cuy.
Kalau kita mengajukan itu otomatis kita berbohong kepada imigrasi bahwa kita nggak punya duit, itu berbohong, ya kan? Ya kan Bu, kita ngomong aja kalau teman-temannya kita sama-sama gitu kan membantu Martini ini. Akhirnya cuy, si imigrasi ini mengatakan kepada pihak KJRI begini, Bu, untuk pendampingan Martini dari anak overstay itu kita akan ajukan, tapi yang mendampingi Martini ini sesama anak overstay, dia pun punya hak untuk menolak membantu Martini cuy. Jadi ibarat kata begini, ada anak overstay yang sama-sama pulang dideportasi nih. Walaupun tiket pesawatnya itu dibelikan sama imigrasi, anak overstay nih misalkan ditanya, kamu ikhlas nggak nih bawa Martini untuk pulang ke pesawat, maksudnya sama-sama sampai Juanda. Kalau anak overstay-nya yang ditunjuk sama imigrasi menolak, maaf Pak, saya nggak bisa. Itu imigrasi tidak bisa memaksakan anak overstay itu untuk membantu Martini. Jadi saran imigrasi, kalau bisa pendampingan ini dari anak luar, nggak apa-apa katanya. Berarti dari teman-temannya Martini ini bisa. Berarti problemnya di sini adalah duit untuk belikan tiket untuk pendampingannya si Martini. Kalau Martininya mah dari imigrasi ya, pendampingnya ini cuy, yang diminta sama imigrasi dan rumah sakit, ini harus kita sponsori. Otomatis penerbangan dari Hong Kong ke Juanda ini menggunakan pesawat yang ditentukan sama imigrasi. Karena apa? Tidak semua maskapai ini mau menerima kursi dorong dan anak-anak yang seperti ini cuy. Jadi ini juga prosesnya panjang lagi ya cuy ya. Jadi kita ini sekitar dibutuhkan dana sekitar 10 ribuan, 10 ribu cuy. Karena Martini juga akan dinaikkan ambulans nantinya begitu nyampe ke Dampit cuy. Jadi kayak Tisam membuka donasi lagi untuk Martini. Ini tidak melihat overstay atau enggaknya ya cuy. Ini adalah ujian Martini sudah kita bawa bersama gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kayak Tisam itu membuka para dermawan silakan untuk membantu proses Martini. Karena imigrasi ini menentukan jadwal pemulangannya di tanggal 20 atau tanggal 25 Martini pulang cuy. Nah, imigrasi mengatakan kepada KJRI bahwa silakan yang 2 orang atau 3 orang yang mendampingi Martini pulang, ini tinggal menyesuaikan jadwal rumah sakit untuk berlatih bagaimana caranya mengangkat Martini ini ke rumah sakit. Istimewa sekali ini Martini ya. Ya tapi mau gimana cuy, ya kita udah nyemplung gitu kan, kalau Martini nggak pulang ya gimana gitu kan. Nah ini buat kalian nih hati-hati. Jadi buat kalian ya, jangan kira kalian itu nggak bisa berjalan terus bagaimana surrendernya. Justru cuy, banyak merepotkan beneran. Ini Martini ini kita terima ujiannya ya, belum tentu kamu gitu kan. Martini ini beruntung, belum tentu kamu. Makanya belajar dari kasusnya Martini nih. Kayak Tisam ini woro-woro marah-marah ke kalian tuh bukan apa-apa ya. Karena nggak semuanya orang mau dengan ridho mengeluarkan, menyisipkan uangnya untuk membantu kita gitu kan. Secara orang-orang pada terdoktrin, ngapain juga kita nolong overstay. Itu kita nggak bisa maksain mereka untuk membantu gitu cuy. Karena ini adalah murni kesalahan kita sendiri. Tapi karena kita sudah membawa kasus Martini ini sudah setengah jalan, yuk kita lanjut. Nah, jadi begitu ya informasinya. Jadi nanti KSM siapkan 2-3 orang untuk membantu Martini pemulangan. Udah KSM udah dapat orangnya, ya kan? Nanti tinggal kayaknya si satunya kayak Tisam ya. KSM nanti yang bantuin Martini untuk satunya kayak Tisam. KSM akan pulang dulu cuy ke Juanda. KSM akan pulang dulu, terus satunya ada satu orang lagi nanti yang belajar sama kayak Tisam mengangkat Martini itu ke kursi roda. Dan itu apa namanya? Cuma di sini cuy. Ini yang ngerinya nih. Imigrasi itu mengatakan gini, Bu, nanti kalau misalkan ini si Martini sudah diberikan tiket, tiba-tibanya nih maskapai menolak untuk penerbangan, otomatis Martini ini gagal terbang. Ya kan, otomatis kita tiketnya hangus juga dong cuy. Jadi KSM itu ngomong ke Ibu Tantri, Bu, ini sebenarnya problemnya bukan Martini, problemnya adalah yang mendampingi. Nanti bagaimana kalau tiket kita hangus lagi? Ini kan harus di reschedule ya, atau dijadwalkan ulang. Berarti kita harus bayar lagi Bu, lebih mahal, ya kan? Makanya Bu, udah gini aja, pastinya Martini itu kapan, misalkan tanggal 25 nih, dan udah di-approve sama maskapai, misalkan, oke, bisa untuk memasukkan Martini kayak gini, baru kita beli tiket Bu. Jangan sampai kita beli tiket dulu gitu kan, menyesuaikan jadwal imigrasi, belum ada kepastian dari maskapai gitu cuy. Jadi KSM juga deg-degan ini. Deg-degannya apa? Bukan masalah Martininya, duit kita gitu cuy. Yang untuk membantu bagaimana untuk bisa memproseskan Martini gitu kan. Nah ini kita akan menyaksikan detik-detik nih ya. Tanggal 20, tanggal 25 Martini akan pulang. Kita akan
latihan untuk membantu Martini dari rumah sakit untuk ke kursi roda dan untuk memasukkan ke pesawat itu kita harus berlatih, itu syarat wajib rumah sakit kalau Martini pengen pulang. Ribet ya, iya. Jadi Kaisam harus semangat ya, walaupun Kaisam minta-minta sama kalian ya nggak apa-apa. Semoga aja banyak donatur-donatur dan banyak dermawan-dermawan di luar sana mensupport detik-detik pemulangan Martini. Yo cuy, kita anggap ini ujian bersama lah cuy ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya nggak apa-apa lah, sudut pandang jelek ke Kak Yatisam nggak apa-apa. Yang penting gimana caranya kita goal memulangkan Martini. Terus rumah sakit minta kursi roda. Ibu Tantri ngomong, Yatisam kursi rodanya sudah ada belum? Ini ada aturan-aturannya cuy. Kursi roda yang diminta maskapai pesawat itu ada aturan-aturannya. Makanya nanti hari Minggu Kaisam akan ajukan ini kursi roda ke rumah sakit. Worth it nggak nih untuk bawa Martini? Itu tempat kakinya itu harus sesuai aturan rumah sakit cuy. Jadi nanti hari Minggu kita ajukan kursi roda ke rumah sakit, ini diterima atau enggak kursi rodanya. Kalau kata rumah sakitnya oke, berarti kita nggak usah beli cuy kursi roda karena udah ada. Tapi kalau misalkan kata rumah sakitnya ini nggak worth it nih, harus kayak gini, yo mau gimana, kita juga harus modal lagi beli kursi roda. Kasur untuk Martini sudah ada, ambulan juga sudah ada, jadi ambulan lansia aja. Jadi nanti kita bayarnya cuma bensin sama tol sama apa ya, sekitar 1.500.000 untuk ambulans ya. Nah kan, kalian tahu sendiri, ngitung sendiri kan berapa biayanya untuk pemulangan Martini. Kaisam sih udah ngitung, ini Martini pasti akan modal sendiri. Gak mungkin banget imigrasi dengan gampangnya memulangkan anak overstay dengan keadaan seperti ini. Ya itu tadi, standarnya ya kita membeli penerbangan 6 kursi pesawat itu senilai ya sekitar 50 juta itu. Kalian masih mau overstay? Jadi silakan lihat link deskripsi ya untuk membantu Martini. Ini bukan perkara masalah uang ya, tapi bagaimana kita menuntaskan kasus ini sebagai pembelajaran kita bahwa kasus Martini ini akan kita ingat sejarahnya. Pemulangannya berapa, semua biayanya, walaupun surrendernya itu oleh KJRI, tetap uang dibutuhkan untuk pemulangannya. Ingat loh, uang dari mana? Donasi. Habluminallah, biar saksi Allah yang menyaksikan apa yang terjadi, apa yang dialirkan dananya. Tidak perlu orang berkata bagaimana, jangan menimbulkan fitnah. Kalau misalkan kalian tidak berdonasi, jangan pernah bertanya apakah uangnya itu larinya kemana. Saksi adalah Allah, habluminallah, cukup Allah menjadi saksi semuanya. Jadi Kaisam tidak membutuhkan mulut-mulut kalian, yang penting kerja nyata, Martini pulang, itu poinnya. Mungkin itu report Kaisam hari ini. Martini akan pulang di tanggal 20 sampai tanggal 25. Pendampingan dari kita, biaya sendiri, sekitar 2 atau 3 orang untuk membantu Martini pulang ke Indonesia. Kaisam kenapa nggak bisa satu aja? Ini adalah aturan imigrasi, aturan rumah sakit. Kita bisa apa? Kalau kita mau pulangin Martini, ya mau nggak kamu dampingin dia 2 atau 3 orang? Berapa tiket pesawat? Pikir nggak? Juanda ke sini lagi, itu sekitar 4.000 lebih kalau ngebelinya ngedadak. Benar nggak? Itu imigrasi nggak akan mungkin kasih pesawat yang ecek-ecek. Pastinya Cathay Pacific atau yang langsung itu, berarti Cathay ya? Cathay berapa nilai tiketnya untuk satu orang? Ya kan? Jadi buat kalian yang nggak bantu Martini, nggak usah banyak ngomong, tinggal didoain aja. Tapi buat kalian yang punya rezeki, sisihkan hartanya sedikit untuk membantu teman kita Martini, Budi, yang akan pulang ke Dampit dalam bulan ini insya Allah. Ya Kaisam sih nggak usah dibayar tenaganya ya. Teman-teman Kaisam juga yang bantu Martini juga insya Allah tidak akan dibayar tenaganya. Tapi yuk kita cuma butuh tiket pesawat aja buat balikin ini Martini, terus pulang lagi ke sini. Ya Allah, semoga capai target ya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat kalian yang mau mendonasikan, dan terima kasih buat kalian yang sudah menyisipkan sebagian hartanya. Kaisam terima, ikhlas ridho untuk Martini pemulangannya. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya para dermawan-dermawan di luar sana. Thank you. Bye-bye. Semoga Allah membalas kebaikan kita semuanya. Berkah Allah. Bye.